Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya kita berjumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesekiel. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesekiel 34 ayat 22. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tapi au sandiri paluahon biri-biriki, au sulang dibayan be tuhalahi haji ngaron, umak kuma akka biri-biriki, pasada-sada, jana sirangok kuma naburjusian najah." Dalam bahasa Indonesia, "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan kali ini, Yesekiel mengingatkan kepada umat Israel yang ada di dalam sengsara pada saat itu, yang ada di dalam sebuah kebingungan oleh karena persoalan yang terjadi, kehidupan yang begitu keras yang dialami oleh umat Israel. Yesekiel mengingatkan bahwa Allah adalah menjadi gembala mereka. Dikatakan kalau gembala adalah gembala yang mengerti, memahami dombanya dengan jelas. Kalau kita membaca kitab Yesekiel ini, maka jelaslah bagaimana sikap gembala yang membawa pulang yang sakit, membalut yang sakit, menguatkan yang lemah, dan menghibur yang sedih, mencari yang terhilang. Dia akan menjadi merawat domba-dombanya dengan penuh hati yang tulus, penuh hati yang ikhlas, dan memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. Bahkan dia mampu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Demikian kehidupan yang dinyatakan oleh Yesekiel kepada umat Israel, bahwa ketika Allah menjadi gembala mereka, maka Allah akan memperhatikan, akan memberikan yang terbaik bagi umat kesayangannya tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengingat kalimat ini, Yesus adalah gembala yang baik. Itu sangat jelas dikatakan oleh Yesus Kristus. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Oleh karena itu, ketika Yesus menjadi gembala dalam kehidupan kita, maka kita akan diarahkan, dituntun, dan dipelihara sesuai dengan kehendak Yesus dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kehidupan kita mau digembalakan oleh Yesus Kristus, maka kita akan memfokuskan diri kita untuk mendengar perintah daripada Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi panduan daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan kali ini, tugas gembala itu sangat jelas dikatakan bahwa akan menjadi menolong domba-dombaku. Artinya menolong, mengeluarkan dari persoalannya. Tugas gembala itu adalah mengeluarkan dari persoalannya, karena memang banyak yang tidak bisa untuk diatasi oleh domba itu sendiri, yang membutuhkan pertolongan daripada gembala. Ketika kita di dalam perjalanan kehidupan kita, pasti kita terkadang dalam jalan buntu, namun ada gembala yaitu Yesus Kristus yang mampu menolong kita untuk mengeluarkan, membebaskan kita dari jalan buntu yang kita hadapi. Dan firman ini juga mengatakan supaya jangan menjadi mangsa. Akhirnya yang mau mengatakan, ketika kita di dalam persoalan ternyata kita dimangsa oleh iblis, diseret oleh iblis agar menjadi memalingkan muka dari gembala kepada iblis, sehingga kita menjadi mangsanya, kita hilang dan tidak berdaya lagi. Oleh karena itu kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menjadi mengarahkan kita, dikeluarkan dan kita dibebaskan daripada mangsa, sehingga kita menjadi terbebas, berjalan bersama Yesus di dalam penuh sukacita dalam kehidupan kita. Dikatakan juga tugas gembala itu bukan hanya menggembalakan, namun juga akan memilih mana yang terbaik, mana yang tidak. Oleh karena itu kita sebagai gembala domba Allah, sebagai domba-domba Allah, kita harus menjadi melakukan yang baik. Kita harus menjadi orang gembal domba-domba yang unggul, yang bisa menjadi memuliakan Allah. Dengan demikian, kehadiran kita menjadi sesuatu yang akan dipilih untuk menjadi empunya kerajaan Allah. Kita akan menjadi empunya
gembala yang baik itu, sehingga kita akan hidup di dalam sukacita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, firman ini mau mengatakan yang pertama, sadarilah bahwa ada Yesus Kristus yang menjadi gembalamu di dalam kehidupanmu. Terfokuslah kepadanya, dengarkan suaranya dan arahan kehidupan yang ada bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sadarilah bahwa ketika kita menjadi gembala, kita harus menjadi gembala yang baik, domba yang baik. Ketika kita menjadi domba, kita harus menjadi domba yang baik, yang dipilih oleh gembala untuk menjadi empunya dia, yang dipisahkan daripada domba-domba yang tidak baik. Oleh karena itu, mari tetap mendengarkan suara gembala Allah, dan mari kita tetap melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi bersama dengan Yesus Kristus sampai kepada selamanya ketika Dia menyatakan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa ada Yesus Kristus yang menjadi gembala kami, yang memperhatikan dan mempedulikan kehidupan kami. Jadikan firman ini menyadarkan kami bahwa kami bukan hidup sendiri, namun ada Yesus Kristus yang menjadi bersama dengan kami. Melalui firman ini kami juga diingatkan bahwa kehidupan setiap orang percaya adalah kehidupan yang bersama dengan Allah. Oleh karena itu, kebaikan akan menjadi kami lakukan, sehingga Allah memilih kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh, dan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.